Saya Payas dari Winsuka. Tadi materi yang disampaikan Prof. Nikmah kiranya berkaitan dengan negara kesatuan dan otonomi daerah itu sudah cukup sangat komprehensif menurut saya, sehingga sulit kiranya mencari jawaban seputar itu, mencari pertanyaan seputar itu. Tapi saya ada satu pertanyaan, Prof. Tadi menarik berkaitan dengan sekali lagi mengenai Zelfbestur, karena kan advokat konstitusi juga salah satu temanya historisitas ya, Mas Fitra. Nah itu jadi saya ingin bertanya seputar historisitas itu. Jadi ketika kita melihat tugas kelompok ya. Oh bukan tugas kelompok ini Mas. Ini. Jadi kalau kita melihat di naskah awal Undang-Undang Dasar itu kan settingan pasal 18 itu di penjelasannya seperti disampaikan Prof. Nikmah tadi, bahwasanya yang menjadi kekhasan daripada Zelfbestur itu adalah pemerintahan yang ada di desa, nagari dan sebagainya. Nah kalau kemudian dalam perjalanannya tergerus oleh politik hukum dan sebagainya yang setelah amandemen itu seolah-olah ditiadakan gitu, Prof. Nah menurut Prof. Nikmah ini kalau kita untuk menjaga orisinalitas dari tatanan pemerintahan asli Indonesia ini ketika hendak diwujudkan dalam rencana amandemen misalnya, atau seperti apa ke depannya, kira-kira akan seperti apa itu, Prof? Apakah Zelfbestur ini diberikan kembali otonominya, ataukah diberikan kembali hanya sebatas kepada desa-desa yang punya kekhasan adat, atau seperti apa gitu, Prof? Karena cukup menarik ketika kita menggali kembali suatu kekhasan yang ada di ketatanegaraan Indonesia misalnya, berbicara mengenai pemerintah. Terima kasih, Prof. Itu saja. Kalau di Undang-Undang Desa Anda bisa baca sebenarnya di Undang-Undang Desa itu diakui di sana. Desa bisa berubah menjadi desa adat, atau desa adat bisa berubah menjadi desa, kelurahan juga bisa kembali menjadi desa atau juga desa adat. Artinya tentang posisi desa adat itu menurut saya di Undang-Undang Desa sudah lumayan. Artinya sudah ada tempatnya sudah ada. Tinggal nanti kita lebih perbaiki saja bahwa dia sudah ada di situ, artinya sudah diakomodir kan gitu. Tidak lagi diseragamkan kayak zaman Orde Baru di Undang-Undang 579. Kalau di Undang-Undang 579 seluruh Indonesia itu kesatuan masyarakat hukum adatnya tiarap semua, nggak boleh, nggak diakui oleh negara. Yang diakui adalah desa. Kenapa? Karena harus tunduk pada Jakarta, gitu. Kenapa? Karena gubernur, bupati, wali kotanya harus militer. Kepala desa itu juga militer ternyata, gitu kan? Dalam masa Orde Baru. Jadi ini cara mudahnya untuk mengendalikan pemerintahan waktu itu ya, pemerintahan waktu zaman Pak Harto itu dengan diseragamkan seperti itu. Nah sekarang ini kan tidak. Sekarang masing-masing daerah kemudian mulai menggali kembali gitu ya, potensi-potensi daerahnya, kearifan-kearifan lokal di daerahnya, yang itu menurut saya positif gitu, sepanjang memang tidak dipaksakan gitu. Artinya dihidup-hidupkan yang sebenarnya sudah nggak ada di situ. Gitu. Saya nanya ke mahasiswa saya yang berasal dari Sumatera Selatan itu, di daerahmu masih ada marga. Marga itu apaan tuh gitu? Lah gimana kamu ini gitu kan? Masa orang Palembang nggak ngerti marga? Orang kan kita nggak pernah ngerti gitu. Kalau saya yang sudah 4 kali kalau nggak salah sudah pergi ke Sumatera Barat itu lihat kampung nagari gitu ya, kemudian ada rumah gadang, itu menarik kayak gitu. Indonesia tuh kaya sekali budayanya gitu. Jadi jangan diseragamkan. Nah nanti setelah Undang-Undang Desa lantas apa gitu? Persoalannya gini, setelah dia ada payung hukumnya itu kesejahteraannya nambah nggak? Kalau hidupnya masih miskin gitu ya, menjadi tidak otonom desanya, jangan bergantung juga, nanti lama-lama juga tergerus itu. Karena apa? Industrialisasi gitu. Kasus-kasus konfliknya di Bali kalau nggak salah, itu kan banyak tanah-tanah yang kemudian dialih fungsi menjadi hotel, menjadi resort, menjadi macam-macam yang itu perang antar sukunya tinggi di situ itu. Gitu. Jadi itu masing-masing daerah menurut saya sebaiknya ada payung hukumnya dulu, kemudian setelah dipayungi itu mereka untuk apa, gitu ya? Apa yang bisa diberdayakan dari masyarakat adat ini? Jangan kemudian malah justru potensi-potensi yang dia miliki diambil, gitu. Diambil, kemudian dipaksa dengan hukum lokalnya yang
melalui perda tambangnya diambil, potensi alamnya diambil, masyarakat atau masyarakat adat kalau mengambil di situ dianggap mencuri gitu. Padahal dulu itu lahannya gitu kan. Nah ini yang dibalik-balik ini.